Selamat sore pemirsa, Anda kembali tergabung dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sajikan informasi terkini terkait penanganan COVID-19 di tanah air. Pemirsa, kabar pertama kita awali dari Jakarta, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menjajaki 3 obat anti COVID-19. Ketiga obat tersebut menjadi harapan baru bagi Indonesia dalam menjadikan pandemi COVID-19 sebagai endemi. Kabar tak mengenakan datang dari Solo, Jawa Tengah, pemirsa. Puluhan siswa dan guru sekolah dasar di kota tersebut terpapar COVID-19. Atas temuan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terpaksa menghentikan kembali aktivitas pembelajaran tatap muka. Pengawasan PTM juga dilakukan oleh Polres Temanggung, Jawa Tengah yang menerjunkan langsung Babin Kamtibmas untuk memantau kegiatan belajar mengajar di SMP dan SMA. Hal itu dilakukan guna memastikan penerapan protokol kesehatan di setiap sekolah sudah dilakukan dengan baik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kecocokan dari obat-obatan COVID-19 baru ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini pemerintah sedang menjajaki beberapa obat-obatan anti COVID-19 baru. Di antaranya yakni Molnupiravir dari Merck, AT527 yang dikembangkan oleh Roche and Althea Pharmaceutical, dan Proxalutamide yang diproduksi oleh Kintor Pharmaceutical Cina. Ketiga obat tersebut bisa menjadi harapan baru bagi Indonesia dalam menjadikan COVID-19 sebagai endemi. Dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo Senin 18 Oktober 2021, Menkes menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan uji coba obat-obatan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan obat Proxalutamide saat ini sedang dalam tahap uji klinis di Indonesia. Untuk obat-obatan yang memang promising, kami akan menawarkan agar uji klinis tahap 3-nya juga bisa dilakukan di Indonesia. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih cepat mengetahui kecocokan dari obat-obatan COVID-19 baru ini agar bisa digunakan ke rakyat kita. Ketiga obat tersebut menunjukkan potensi untuk menjadi obat COVID. Namun saya dapat sampaikan bahwa kita tidak ingin hanya sekedar menjadi pembeli. Kita harapkan menjadi produsen obat tersebut, melakukan kerjasama dan melakukan investasi dan produksinya di Indonesia. Menko Marves menambahkan dirinya bersama Menteri Kesehatan akan menemui pihak Merck & Co. di New York, Amerika Serikat, Rabu 20 Oktober 2021 untuk membahas pembelian Molnupiravir dan investasinya di Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Puluhan siswa dan guru sekolah dasar di Kota Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Temuan ini didapat dari swab PCR acak Dinas Kesehatan Kota Solo terhadap sekolah-sekolah yang menggelar kegiatan pembelajaran tatap muka. 5 sekolah dasar yang ditemukan kasus COVID-19 yakni SD Kristen Manahan, SD Negeri Danukusuman, SD Al-Islam 1 Jamsaren, SDN Mangkubumen Kidul 16, dan SD Semanggilor. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Siti Wahyuningsi usai rapat penanganan COVID-19 di Balai Kota Solo, Senin 18 Oktober mengatakan, dari 5 sekolah itu didapati sebanyak 47 kasus COVID-19. Jumlah terbanyak ditemukan di Sekolah Dasar Kristen Manahan dengan 32 kasus. Dinas Kesehatan Kota Solo pun telah melakukan tracing lanjutan atas temuan kasus COVID-19 ini. Sementara itu, atas temuan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghentikan aktivitas PTM di 5 sekolah tersebut, dengan waktu penutupan bervariasi hingga sekolah bebas dari kasus COVID-19. Ya, jadi kalau untuk tracing siswa, kita ambil di sekolah. Ya, kalau keluarga, konsepnya kan wilayah nih, sama teman-teman puskesmas, nanti disuruh ke RSBK. Kalau yang luar kota? Luar kota sudah kita infokan ke kabupaten sekitar. Sekali lagi, ini kan selama PTM, dan tiap hari kita evaluasi, tiap hari kita lakukan surveillance, tiap hari kita lakukan testing. Ya, kebetulan ditemukan beberapa sekolah yang ada yang positif. Ya, dan langsung kita mitigasi aja, langsung kita tutup sekolah.
sementara. Kalau Sekolah yang lain nggak perlu takut, dilanjutkan PTM aja, nggak perlu takut. berarti untuk yang ada positifnya ini dihentikan sementara. Ya, dihentikan sementara dulu. Ada yang 2 minggu, ada yang lebih dari 2 minggu. Swab PCR acak merupakan program dari Kemenkes sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran tatap muka dan pencegahan penularan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. Kegiatan swab PCR acak mengambil sampel 29 sekolah di Kota Solo, mulai tingkat sekolah dasar. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Guna mengantisipasi risiko penularan COVID-19, Polres Temanggung, Jawa Tengah menerjunkan Babin Kamtibmas untuk memantau pembelajaran tatap muka PTM di SMP dan SMA. Salah satu pemantauan dilakukan di SMA Negeri 2 Temanggung pada Selasa 19 Oktober. Kapolres Temanggung AKBP Burhanuddin mengatakan Babin Kamtibmas nantinya bertugas memeriksa protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah-sekolah. Mulai dari pengecekan suhu tubuh siswa sebelum memasuki area sekolah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker dengan benar, hingga pembatasan jumlah siswa dalam kelas yakni 30% dari kapasitas. Kegiatan proses belajar mengajar sudah melaksanakan prokes secara maksimal. Itu ditandai dengan jumlah siswa yang sudah diatur sedemikian rupa, tadi penyampaiannya 30%, kemudian tata meja dan kursi juga sudah diatur, kemudian juga sudah ada UKS yang dilengkapi dengan alat-alat untuk pemeriksaan kesehatan, juga sudah ada tenaga kesehatan yang sudah disiapkan. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, Bambang Haryanto mengatakan pelaksanaan PTM di sekolah ini sudah memasuki minggu kedua. Selain memberlakukan pembatasan 30% untuk tiap kelasnya, jam pembelajarannya pun dibatasi hanya 30 menit dengan 4 mata pelajaran dalam sehari. Bahkan usai proses belajar mengajar, siswa diimbau untuk langsung pulang ke rumah. Sehingga terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas ini kami keluarkan pedoman untuk siswa, orang tua, ditemani mulai dari berangkat dari rumah sampai di sekolah, dan juga kita berikan video-video untuk mempercepat sosialisasi. Uji coba pembelajaran tatap muka ini akan dievaluasi dan hasilnya akan menentukan kebijakan berikutnya. Jika selama uji coba tidak ditemukan kasus positif COVID-19, maka PTM akan dilanjutkan dengan penambahan jumlah siswa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, serangkaian kabar terkini seputar COVID-19 tadi semoga semakin memotivasi Anda untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Malam nanti kami akan hadir dengan sajian spesial Maulid Nabi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai terlewatkan ya pemirsa. Sampai jumpa. Dari kerumunan, jaga keluargamu.